Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang PAI, Ruang Pembelajaran Online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, pembahasan kita adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Membuka relung hati. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini, sekaligus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya secara benar, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Proses tersebut di dalam Islam dilakukan melalui aturan dan proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, secara terhormat dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam, yang disebut dengan perzinaan. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinaan juga dianggap sebagai bentuk kejahatan terbesar oleh agama-agama samawi, seperti Nasrani dan Yahudi. Ini termasuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan. Selain itu, zina merupakan pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Coba bandingkan dengan hewan atau binatang. Untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, dia tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya atau induknya sendiri yang melahirkannya. Hewan tidak mengenal tempat, dimanapun dia bisa melakukannya tanpa merasa malu apabila ada yang melihatnya. Itu karena hewan memang tidak diberi akal dan nilai-nilai keadaban atau kesopanan. Dengan demikian, kalau ada orang yang berbuat layaknya hewan, maka manusia itu lebih rendah daripada hewan, karena manusia dibekali akal dan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkritisi sekitar kita. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, sebagai pengusaha, sebagai politisi, bahkan sebagai public figure. Tapi akhirnya hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluhlantakkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir, tetapi juga berakibat dosa besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Mereka orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan dengan cara yang sah dan biaya yang besar. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Perlu diingat bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Oleh sebab itu, perlu senantiasa kita ingat kepada Allah, memperbanyak amal soleh agar terhindar dari pergaulan bebas. A. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. 1. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang berarti perbuatan nista. Jadi menurut para ulama, zina didefinisikan sebagai hubungan layaknya suami istri
antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf, maksudnya di sini adalah sudah baligh dan berakal, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Hukum zina. Telah sepakat semua ulama bahwasanya zina itu hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Zina merupakan salah satu dosa besar, perbuatan keji, hina, dan buruk, sehingga tidak layaklah seorang muslim untuk melakukan perbuatan tersebut. 3. Kategori zina. Zina dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan artinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah melakukan pernikahan. Kategori yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang dan belum pernah menikah. 4. Hukuman bagi pezina. Karena pezina dikategorikan sebagai dosa besar dan merupakan perbuatan kriminal atau tindak pidana dalam hukum Islam, maka orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai syariat Islam. Apa hukumannya? Ada 2 bentuk hukuman bagi pelaku zina sesuai dengan kategori zina tersebut. Hukuman yang pertama adalah didera atau dipukul sebanyak 100 kali dan diasingkan. Hukuman ini diberikan kepada pezina ghairu muhsan, artinya orang yang melakukan perzinaan yang masih lajang dan belum pernah menikah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2 dan juga hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Bentuk hukuman kedua bagi pelaku zina adalah dirajam sampai mati. Hukuman ini diberikan bagi pezina yang telah baligh, berakal, merdeka, dan pernah menikah atau zina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. 5. Hukuman bagi orang yang menuduh zina atau disebut juga dengan qazaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat pula bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut diantaranya, yang pertama, tidak ada keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Artinya, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Sehingga hukuman baru dilaksanakan ketika perbuatan itu telah benar-benar diyakini bahwasanya zina telah terjadi. Yang kedua, untuk meyakini perihal terjadinya zina tersebut, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian wanita tidak cukup untuk menjadi bukti. Begitu juga dengan kesaksian laki-laki yang fasik.
Syarat yang ketiga adalah kesaksian 4 laki-laki yang adil ini haruslah masing-masing laki-laki tersebut melihat persis kejadiannya, tidak hanya mendapat cerita dari orang. Yang keempat, andaikan seseorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang dari mereka mencabut kesaksiannya, maka batallah kesaksian tersebut, dan mereka semua dijatuhi hukuman menuduh perzinaan. Hukuman bagi yang menuduh perzinaan adalah didera 80 kali. Hal ini berdasarkan surat An-Nur ayat 4. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud di sini dengan wanita yang baik-baik itu adalah wanita yang suci, akil baligh, dan muslimah. Yang keenam, dampak negatif perbuatan zina. Sebagaimana disampaikan sebelum ini, bahwasanya zina adalah perbuatan yang nista dan termasuk dosa besar. Tentunya dia memiliki dampak negatif, dampak buruk bagi pelakunya. Apa saja dampak negatif pelaku zina tersebut? Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Betapapun berwibawanya seseorang, disegani seseorang, tetapi apabila telah melakukan perbuatan yang nista ini, maka dia akan dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Begitu juga dengan public figure, betapa terkenalnya dia, tetapi ketika telah melakukan perbuatan yang tercela ini, maka dia akan dijauhi dan dilupakan oleh banyak orang. Yang ketiga adalah nasab menjadi tidak jelas, karena tidak diketahui secara pasti siapa ayah biologis dari seseorang anak yang dilahirkan dari perbuatan zina. Kemudian yang keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sehingga apabila ada seorang perempuan yang terlahir dari perzinaan, ketika dia akan menikah, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dari pernikahan tersebut, karena dia tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya tersebut. Kemudian juga anak hasil dari perzinahan ini tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, juga disebabkan karena dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tersebut.